ظالم لنفسه بسم الله. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب بسم الله. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ترني أنا أقل منك مالا وولدا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sahabat-sahabatku sekalian, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang mengatur segala-galanya memberkahi pertemuan ini walaupun ada jarak, tapi mudah-mudahan dengan kekuasaan Allah, hikmahnya bisa kita dapatkan bersama-sama. Insya Allah pada malam ini AA menggunakan media teknologi dan Ustadz Mulyadi hadir bersama kita sehingga perjumpaan ini semoga lebih lengkap. Rekan-rekan sekalian, masih dalam kajian tauhid. Maaf. Kita membahas surat Al-Baqarah ayat 155 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan ujian, cobaan kepadamu. Walanabluwannakum bisyai', dengan sedikit, minal khauf, ketakutan, sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi rekan-rekan sekalian, sudah dipastikan hidup kita ini kita akan mendapatkan ujian, ya. Yang pertama itu justru ujiannya itu dalam bentuk yang tidak nampak, yaitu ketakutan. Ketakutan ini merupakan ujian pertama. Beragam ketakutan. Kita akan dicekam dengan ketakutan, tapi ini sedikit dibanding dengan nikmat yang Allah berikan. Bisyai, sedikit saja. Seperti sekarang adanya virus, ya, membuat kita cemas, takut kena COVID, banyak tentang ekonomi, tentang perjodohan, tentang banyak hal yang membuat kita takut. Tapi semua yang kita cemaskan ini tetap sedikit dibanding dengan nikmat yang Allah berikan. Juga tentang kelaparan, ya, tentang kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Namun dari semua ini Allah memberikan sesuatu yang luar biasa. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Jadi semua ujian ini harus kita jalani dengan sabar. Nah, ini akan kita bahas. Karena innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar.
Seperti apa yang sabar itu? Al-Baqarah 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nah, inilah yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah, pada pukulan pertama ketika ditimpa, dengan yakin lisannya mengucap innalillah, sesungguhnya kami semua ini, kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami kembali kepadanya, kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan limpahan karunia yang besar. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah, akan mendapat sholawat dari Tuhannya dan limpahan karunia. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah yang diharapkan hidupnya selalu akan dapat petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ujian udah pasti datang dan jawabannya adalah sabar. Maka kalau sabar ini bisa kita jalani, di belakang ujian ini ada nikmat yang besar sekali yang tidak sebanding dengan beratnya ujian itu. Nah, tinggal bagaimana kuncinya gerbang sabar. Maaf rekan-rekan, dapat ilmunya begini. Bagaimana kalau kita dititipi sesuatu, misal menitipkan sesuatu ke sahabat-sahabat, kemudian sesuatu itu mau diambil lagi oleh pemiliknya, bagaimana sikap kita kira-kira? Menolak? Oh tidak, saya tidak mau diambil lagi. Atau dikasihkan tapi dengan bermuram durja, tidak rela, ya sudah ambillah, ambil sana, dengan hati yang jengkel, tidak terima. Atau ya, semua ini milikmu, mangga, silahkan, terima kasih, saya sudah diberi kesempatan menggunakan titipan ini. Nah, mana coba yang kira-kira akalnya baik, akhlaknya baik, adabnya baik? Tentu kita mengatakan yang ketiga, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, faktanya ya, kita ini seringkali berat menghadapi ujian. Penyebabnya adalah karena kita tidak merasa tertitipi, merasa milik kita, merasa ini milik saya, ini adalah hasil jerih payah saya, ini kepunyaan saya. Nah, makin kuat melekat kepemilikan ini, maka makin berat ujiannya, makin susah kita bersabar. Nah, maka harus dilatih oleh kita ini terus menerus ya. Kita bisa bicara saja langsung, ya Allah, segala-galanya adalah milikmu, semua yang ada adalah ciptaanmu, milikmu, bahkan diri saya ini pun ciptaanmu, diri ini sekujurnya adalah milikmu, dalam genggamanmu. Harta yang ada semuanya milikmu, engkau yang membagikan sesukamu. Rumah, kendaraan, tabungan, keluarga, orang tua, anak, semuanya adalah milikmu, semuanya ada dalam kekuasaanmu. Nah, latih untuk selalu begitu. Nanti kalau ada yang diambil oleh Allah, karena kita sudah terus melatih diri, semuanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nanti kalau uang nggak ada, motor nggak ada, jabatan diturunkan, dimutasikan, atau pensiun, atau tubuh menjadi lebih tua, popularitas diambil oleh Allah, kedudukan diambil, semuanya kalau diambil oleh Allah, maka yang kita lakukan ridho,
qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah ketentuan Allah. Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Diri ini milik Allah. Allah mengambil apa yang Dia titipkan pasti untuk kebaikan. Tidak pernah Allah berbuat jelek. Semua yang Allah tetapkan itu tidak ada kezaliman. Semuanya baik bagi orang beriman, apalagi ya, semuanya baik. Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Allah tahu persis apa yang terbaik bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Nah, dilatih itu terus. Semuanya milikmu, semuanya titipanmu. Engkau yang menitipkan, terima kasih ya Allah. Ketika gigi misalkan dicabut, terima kasih, sekian tahun, belasan tahun, puluhan tahun engkau titipi gigi ini sehingga bisa makan enak, dan sekarang engkau ambil gigi ini, kami ridho ya Allah. Saya ridho, saya terima, karena semuanya juga milikmu. Dan saya pasrahkan urusan ini kepadamu, karena Engkau yang Maha tahu segalanya. Engkau yang Maha tahu apapun yang terbaik. Engkau yang menguasai segala sesuatu, dan hanya dengan izin-Mu hamba bisa sembuh, bisa sehat. Begitupun kalau sakit, ya Allah, saya terima ujian sakit. Tubuh ini milik-Mu sepenuhnya dalam kekuasaan-Mu. Alhamdulillah selama ini Engkau beri sehat begitu lama. Sekarang Engkau uji dengan sakit. Hamba terima ya Allah, sakit ini terima, dan hamba pasrahkan kepadamu. Hamba ingin sehat, tapi tidak mungkin hamba sehat kecuali Engkau yang menyehatkan. Hamba berobat, tidak tahu obat yang mana yang harus dimakan kecuali Engkau yang memberikan. Hamba pasrah kepada bimbingan-Mu, tuntunan-Mu. Seperti kita naik mobil pasrah ke Google Map, ya kan? 200 meter belok kanan. Nurut kita mah, ya. Tidak ada perlawanan, tidak ada perdebatan, ya kan? Nah, tidaklah, ini nggak mau, saya nggak mau ke kanan. Enggak tuh, kalau nggak nurut bisa bermasalah. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi pasangan dari innalillah wa inna ilaihi rajiun, kemudian katakan wa in asabbaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jika menimpa kepadamu sesuatu, ya, musibah, janganlah engkau mengatakan, oh, kalau seandainya saya begini akan begitu, seandainya begitu akan begini. Tidak, melainkan katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah, saya menjalaninya. Ini sudah ketentuan Allah. Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Terima. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang menerima takdir Allah, maka Allah ridho kepadanya. Waman sakhito falahu suktu. Dan barang siapa yang tidak nerima, marah kepada takdir yang tadi itu dikasih, terus dia tidak terima, diambil, maka Allah jadi murka kepadanya. Ini terdengar jelas nih kawan-kawan sekalian, tolong dianggukkan kepalanya kalau jelas ini. Halo? Ya, alhamdulillah. Terima kasih Dr. Asep mengatakan jelas ya. Jadi benar-benar ini harus dilatih setiap saat. Ya Allah, semuanya milikmu. Tubuh ini milikmu. Setiap saat dalam kekuasaanmu. Kita berusaha sehat, berusaha untuk tetap kuat, tapi kalau nanti Allah melakukan sesuatu ke tubuh ini, ya kita ridho. Saya terima ya Allah sakit ini, ketentuanmu saya sakit, saya terima, dan saya pasrahkan kepadamu kesembuhannya. Engkau tahu saya ingin sembuh, tapi tidak ada yang bisa membuat saya sembuh selain hanya Engkau.
obat-obatan, semua khasiatnya Engkau yang menciptakan. Sehebat apapun khasiat obat, tidak bisa menyembuhkan kecuali Engkau yang menyembuhkan. Ya Allah, Engkaulah yang maha baik, semua ketentuan-Mu pasti baik. Engkau yang maha adil, tidak pernah ada kezaliman. Engkau yang maha pengasih, penyayang, lebih sayang dari siapapun kepada hamba, ya Allah. Waduh, ini kalau bisa yakin begini ya, jauh lebih tenang. Bahkan hasil penelitian yang AA berusaha dapatkan itu katanya orang-orang yang memiliki kepasrahan, kemampuan menerima dengan lapang hati itu luar biasa efeknya bagi secara syariat, bagi kekuatan, kesembuhan ya, dan rilis itu benar-benar menjadi sesuatu yang luar biasa efeknya. Apalagi kalau dipasrahkan ke Allah. Wah, kalau pasrah nanti kita tidak ikhtiar. Tidak bisa. Justru orang-orang yang tawakal itu kan rukunnya adalah ikhtiar dan doa. Makin kita pasrah, ya seperti kita ke Google Map itu juga makin dituntun. Itu hanya teknologi ya. Apalagi Allah. Allah kan sudah janji, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Nah, kita perlu informasi, nanti Allah cukupi. Kita perlu ilmu, Allah cukupi. Kita perlu data, Allah cukupi. Kita perlu obat, Allah cukupi. Kita perlu untuk bayar hutang, cicilan, Allah cukupi. Kita perlu apapun saja, Allah udah tahu keperluan kita, dan Allah lah yang kuasa mencukupinya. Maka latih dari sekarang, innalillah wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya di lisan saja, tapi dihujamkan. Lihat apapun juga ya, lihat anak ini ciptaanmu ya Allah, anak ini milikmu, anak ini setiap saat ada dalam kekuasaanmu. Lihat rumah ya Allah, rumah ini milikmu, titipanmu, dalam genggamanmu. Lihat kendaraan, lihat tabungan. Kalaupun takdirnya populer, punya gelar, punya pangkat, punya subscriber, ya Allah, Engkaulah yang menguji dengan popularitas ini. Engkau pula yang dapat menyelamatkan hamba dari fitnah populer ini, ya Allah. Engkaulah yang memberikan ilmu, mudah bagi hamba ingat ilmu, mudah bagi Engkau membuat hamba lupa ke ilmu. Semuanya dalam genggaman-Mu, ya Allah. Saya pasrahkan lahir batin saya kepadamu. Engkaulah yang maha tahu segala-galanya. Engkau yang maha tahu apa yang terbaik. Engkau yang maha tahu segala jalan keluar. Hamba pasrah kepadamu, ya Allah, kepada bimbingan-Mu, tuntunan-Mu, pertolongan-Mu. Ketika la haula bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, dengan menyebut nama Allah saya bertawakal kepada Allah, tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Dinyatakan kepadanya seketika itu hudita wa kufita wa wukita, ditunjuki, dicukupi, dilindungi, dijaga, dipelihara oleh Allah. Jadi kepasrahan kita total ke Allah itu membuat kita menjadi sempurna ikhtiarnya, karena ditunjuk oleh Allah apa yang harus kita lakukan. Akan ada nanti kita bergerak ya, dan Allah cukupi keperluan kita, dan Allah juga akan jaga kita dari siapapun yang akan merugikan, mencelakakan kita. Jadi pasrah total ke Allah itulah sebetulnya yang membuat kita bisa menyempurnakan ikhtiar dan menyempurnakan doa. Nah, rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156 ini betul-betul dilatih terus ya. Jangan hanya pada waktu ada musibah saja,
Tapi latihan untuk yakin itu terus bercermin juga waktu ngaca gitu ya, lihat tangan, lihat tubuh. Ya Allah, semua ciptaanmu milikmu dalam kekuasaanmu, hanya engkau ya Allah. Kalau terjadi sesuatu, terima, saya terima ujian ini, saya terima ketentuanmu ini, saya ridho ya Allah, saya terima sepenuhnya, pasti ini baik, pasti banyak hikmahnya, dan saya pasrahkan diri ini kepadamu ya Allah, bimbing, tuntun. Masya Allah. Ya, itu saja dulu yang dapat disampaikan kawan-kawan. Mudah-mudahan Ustadz Mulyadi bisa lebih bagus lagi di dalam menyampaikan. Mohon maaf karena besok harus berangkat ke Solo lalu ke Semarang, jadi kajiannya lewat media ini. Yakin ya, walaupun kita berjarak, tapi kalau Allah ridho ya, Allah hujamkan ke hati siapapun, mudah saja bagi Allah, karena bukan jarak yang menentukan itu, tapi keridhaan Allah ya. Kalau kita sama-sama ikhlas, yang menyampaikan ilmunya juga ikhlas, kita hanya mencari keridhaan Allah, yang mencari ilmunya juga ikhlas, apalah artinya jarak ya. Rasulullah SAW sudah 1400 tahun lebih wafat, tapi kekuatan ruhiyahnya, kekuatan tausiahnya tembus ke hati kita. Benar? Bisa kita rasakan sampai detik ini. Demikian pula para sahabat, para waliullah. Makanya mudah-mudahan niat baik dari jamaah hadir dan menyimak. Plus lagi mudah-mudahan yang berbicaranya berusaha ikhlas dan benar. Allah lah yang membuat manfaat. Ya Allah, Engkau maha mendengar, karuniakan kepada kami faham atas kebenaran. Ya Allah, karuniakan kepada kami nikmat dan khusyuknya mengamalkan ilmu, dan berikan kemampuan bagi kami menyampaikan ilmu yang manfaat bagi saudara kami lainnya. Allahumma rzuqnal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Hadirin, mudah-mudahan Ustadz Mulyadi bisa menyempurnakan pertemuan ini ya. Ustadz, tafadhol Ustadz. Masya Allah. Dari sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduka wa nashkuruka wa natubu ilaika wa na'udzu min 'adzabika ya dzal jalali wal ikram. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, walaupun AA berjauhan jarak, tapi dengan teknologi menjadi dekat, dan mudah-mudahan tetap merasa dekat di hati kita, sehingga kita dapat ilmu walaupun berjauhan. Dan kita lanjutkan mudah-mudahan sampai 8:30 nanti, bagaimana tentang kalimat istirja ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, surat Al-Baqarah 156. Kita kalau membaca inna lillahi itu kalau ada yang meninggal saja, betul? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sanu maut, disangkanya ada yang meninggal. Padahal setiap musibah, ketika ditimpa musibah, ayat ini menurut Imam Al-Qurtubi menunjukkan kepada seorang yang bertauhid mengembalikan segala urusan kepada Allah. Maka selagi jalan tersandung, bahasa Sundana titajong ya, tersandung atau kejepit, membaca innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi tidak hanya karena ada
yang meninggal. Sehingga kata para ulama, kalimat istirja, kalimat innalillahi ini adalah ciri dari orang yang penyabar. Karena penutup ayat 155-nya, wabasyiris sobirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa yang sabar ini? Alladzina idza asabatuhum musibah, mereka yang ketika ditimpa musibah, qalu innalillah wa inna ilaihi rajiun. Mereka membaca innalillah, sesungguhnya kami ini dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kepadanya kami kembali. Jadi hidup ini dua, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Kalau tidak sedang diberi nikmat, kita sedang diberikan ujian. Namun ujian, jadi musibah, atau itu jadi azab buat kita, tergantung dari posisi kitanya. Bagi orang beriman, sesuatu yang tidak mengenakan, itu adalah ujian. Wah, dia imannya tinggi, diuji oleh Allah dengan berbagai ujian. Maka makin naik imannya, maka ujian mendekatkan kepada Allah. Sama seperti yang sekolah, seperti yang kuliah, menghadapi ujian, untuk naik tingkat, untuk naik kelas, untuk naik semester, harus ujian dulu. Maka ujian itu peningkat derajat. Bagi orang beriman. Golongan kedua, sesuatu yang tidak enak itu disebut dengan musibah. Musibah itu bagi siapa? Musibah itu artinya peringatan bagi mereka yang lalai. Seorang siswa atau mahasiswa, dia kuliahnya belang betong. Lebih banyak belangnya daripada betongnya. Apa bahasa Indonesia belang betong? Bolong-bolong, ya. Atau seorang siswa sering bolos sekolahnya, maka diberi surat peringatan. Peringatan 1, dipanggil, kenapa sering bolos? Diperingati. Kenapa diperingati? Karena dia sering lalai. Udah diperingati, surat peringatan kedua, sekali lagi maka kamu akan dikeluarkan. Wah, diancam tuh. Bagi orang kafir, satu yang tidak mengenakan adalah azab. Kita posisi mana? Ya, setidaknya kita diingatkan kalau kita lupa, berarti musibah. Nah, kata istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu ternyata khusus diberikan, diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah dan kita umatnya. Sehingga ungkapan dari seorang tabi'in, ya, Sa'id bin Jubair, beliau adalah murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sa'id bin Jubair mengatakan, lam ta'ti hadhil kalimati nabiyyan qabla nabiyyuna. Tidak pernah kalimat ini diajarkan oleh Allah kepada seorang nabi pun sebelum nabi kita. Lau arafaha Ya'qub lama qala ya asafa ala Yusuf. Kalaulah tahu kalimat ini Nabi Ya'qub, tentu dulu Nabi Ya'qub ketika diberi ujian, hilang Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf itu putra dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Tentu tidak membaca ya asafa Yusuf, aduhai, sangat duka cita dengan hilangnya Yusuf. Tapi akan membaca innalillah wa inna ilaihi rajiun. Seorang sahabat, mohon maaf saya lupa namanya, ya, itu ditinggal wafat sama anaknya. Anaknya wafat tidak lama setelah istrinya wafat. Lalu dia yang menguburkan, dengan sahabat-sahabatnya dia menguburkan, dan tampak raut mukanya sangat sedih dan menangis. Tapi kemudian dihibur oleh sahabat lain, keluar dari kuburan itu, engkau bersedih tapi nampak engkau tidak terlalu larut, kata sahabatnya yang bertanya. Ya, karena aku yakin semuanya milik Allah dan kembali kepada Allah. Maka sahabat ini mengatakan, engkau sudah memiliki predikat yang mulia yang disebutkan oleh Rasulullah. Maka Imam Al-Qurtubi menjelaskan ayat ini, Al-Baqarah 156, ya, dalam tafsir dikenal dengan tafsir Al-Qurtubi,
karena penulisnya Imam Al-Qurtubi ya. Dia mengatakan, qala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ja'alallahu ta'ala hadhil kalimat malja'an lidawil masaib. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ini memenuhi lidawil masaib, menjadikan sandaran bagi orang-orang yang sedang diberikan musibah. Dan kehidupan kita itu tidak akan selamanya lurus. Tidak pernah atau tidak akan ada orang yang tidak menerima musibah. Bisa saja tadi peningkat keimanan, ujian penaik derajat, atau memang jadi penggugur dosa, menjadi jalan kesabaran kita dengan musibah yang Allah berikan ini. Maka pasti kita diberikan ujian, diberikan musibah. Dan kata Imam Al-Qurtubi, hadil kalimat malja'ali dawil masaib. Kalimat ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini adalah sandaran bagi orang-orang yang diberi musibah. Wa ismatul lil mumtahin lama ja'alat min ma'ani al-mubarak. Wa ismatul lil mumtahin, dan juga menjadi jalan bagi orang yang sedang menghadapi ujian, dan kalimat ini fihi ma'anil al-mubarak, di dalamnya mengandung berbagai makna keberkahan. Kemudian Imam Al-Qurtubi melanjutkan, fa inna qauluhu inna lillahi tauhidul wa iqraru bil ubudiyah wal malik. Kalimat inna lillah itu menunjukkan kepada kekuatan atau menunjukkan kepada ketauhidan ubudiyah. Seorang hamba meyakini beribadah hanya kepada Allah. Nah, dalam pembagian tauhid, para ulama membagi tiga ya. Ada tauhid uluhiyah, Allah sebagai Tuhan; rububiyah, Allah sebagai pencipta, pemelihara, penguasa; dan ada tauhid asma wa sifat. Nah, ketika kita mengatakan innalillah, maka di situ menunjukkan ubudiyah, kehambaan kita, bahwa kita ini seorang hamba meyakini Allah sebagai Tuhan kita. Innalillah, sesungguhnya kita milik Allah. Kemudian selain ubudiyah adalah mulkiyah, kepemilikan. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Mulkiyahnya adalah kita mengakui kita milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, iqraru bil halqi, dan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kata Imam Al-Qurtubi, merupakan pengakuan bil halqi, bahwa kita akan binasa, kita akan mati, kita akan kembali kepada Allah. Ala anfusina wal ba'si min kuburina, menunjukkan bahwa bil halqi ala anfusina, tubuh kita akan rusak, wal ba'si min kuburina, dan nanti kita akan bangkit dari kuburan kita, wal yaqinu an ruju'ul amru kullahu ilaihi kama huwa lahu, dan meyakini bahwa semua urusan itu kembali kepadanya, sebagaimana kita mengakui semuanya adalah miliknya. Ini kalimat innalillah wa inna ilaihi rajiun dalam tafsirnya. Lalu apa keutamanya? Dalam sebuah hadis yang diterima dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man min muslimin yusibu musibatan. Tidaklah seorang muslim yang dia ditimpa musibah, satu musibah, ma'amarallahu, kemudian dia fayaqulu ma'amarallahu, dia membaca apa yang diperintahkan Allah. Apa yang diperintahkannya? Surat Al-Baqarah 156 ini. Dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, summa qala Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairum minha. Jadi membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika diberi musibah, lalu dilanjutkan dengan berdoa. Rasul mengajarkan doa ini. Bapak Ibu bisa praktekkan kalau terkena musibah ya. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairum minha. Mau dihafalkan? Ikuti. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairum minha. Hafal? Yang hafal boleh pulang. Allahumma ajirni
fi musibati wa khlufli khairam minha. Allahumma ya Allah, ajirni fi musibati, berikanlah pahala untuk musibahku ini, wa khlufli khairum minha, dan berikanlah sesuatu yang baik setelahnya. Maka Rasul mengatakan, inna akhlafallahu lahu khairum minha. Tidaklah seorang yang membaca istirja tadi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian membaca doa Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairum minha, kecuali Allah akan memberikan kepadanya kebaikan setelah musibah itu terjadi. Gunung Semeru meletus. Kurang keras itu, kurang membangunkan. Mungkin musibah bagi warga sana, tapi satu saat nanti bisa jadi ada kebaikan. Persis seperti Gunung Galunggung. Tahun berapa Gunung Galunggung, Pak? Orang Tasik nih, Pak. 82 ya. Saya 82, kenapa ingat dulu kelas 2 SD? Saya orang Bandung, saking besarnya letupan, Bandung waktu itu saya ingat jam 8 pagi, persis seperti maghrib, gelap. Itu yang terjadi mungkin saudara-saudara kita di sana, ya. Tapi beberapa tahun kemudian abunya bekas lahar atau bekas semburan Gunung Galunggung itu jadi pasir. Banyak kemudian ditambang, pasirnya dijual, pada kaya-kaya dan pada pergi haji gara-gara pasir Galunggung. Dulu ketika meletus, ya Allah, ini musibah, kenapa gunung meletuskan? Sekarang dapat pasir pada pergi haji, ya Allah kapan meletus lagi? Katanya gitu ya. Jadi wakhluf li khairum minha, kebaikan di belakangnya. Ada satu kisah menarik, boleh cerita dulu ya. Ini saya dapat cerita dari orang Tasik. Jadi satu ketika, ini menggambarkan betapa paniknya orang ketika ada sesuatu yang terjadi. Ini gambaran ketika kiamat terjadi itu, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncangkan, orang panik luar biasa. Saking paniknya di dalam Al-Quran itu digambarkan, idza syamsu kuwirat wa idan nujumun qadarat wa idal kuburu bu'sirat wa idal isyaru atilat. Bahkan sampai unta bunting melahirkan. Belum waktunya melahirkan, sudah melahirkan. Itu kejadian yang luar biasa. Saking paniknya orang. Nah, katanya ketika Galunggung meletus, ada yang panik tuh. Saking paniknya, harusnya dia bawa bayi anaknya, dia bawa anak embe. Kan sangat beda anak embe dengan bayi. Saking paniknya, dia lari sekuat tenaga, sampai lewat nyebrang sungai, lewat jalan, sudah agak tenang. Begitu dilihat, bukan bayi, tapi anak embe. Orang Tasik marah, gening maneh, lain disada. Padahal sepanjang jalan itu kambing mengembik. Tapi saking paniknya tidak kedengaran dan marah sama embe. Saking tidak sadar, masa anak tertukar sama anak embe. Itu pada peristiwa Galunggung ya. Jadi insya Allah kalau bagi saudara-saudara kita yang sekarang ditimpa musibah, letusan gunung, kalau dia berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairum minha, ya Allah jadikan kebaikan di belakangnya. Rasulullah mengatakan, inna akhlafallahu lahu khairum minha, maka sesungguhnya Allah akan memberikan kebaikan di belakangnya nanti. Banyak yang justru karena diberi musibah, dia dapat sesuatu yang tidak disangka-sangka. Saya ingat teman saya, STMJ, tahu STMJ? Semester 7 masih jomblo. Nah, ini mah semester tamat, bukan semester 7. Semester tamat masih jomblo, sudah bekerja, sudah beres kuliah, sudah punya kerja, belum punya jodoh. Ya. Ternyata satu saat begitu bannya meletus. Bannya meletus nggak bisa pulang. Ini saya tidak bilang-bilang ya, rahasia. Mungkin sedang menyimak juga orangnya. Karena kejadiannya di sini. Mau pulang pengajian, bannya meletus, nggak bisa pulang. Sebelahnya ada yang nggak nyala mobilnya.
Pak katanya, Kang tolong ini mobil saya nggak nyala. Oh, saya coba, dia bantu benerin dan nyala. Ya, gara-gara benerin mobil itu, jodohnya yang punya mobil yang mobilnya nggak nyala itu. Gitu. Jadi yang sekarang belum punya jodoh, cari mobil yang nggak nyala ya. Dorong ya, dan belum tentu jadi jodohnya ya. Itu maksud hadis Rasulullah bahwa apa yang ada di belakang ini pasti baik. Hanya kadang kita tidak tahu karena semuanya rahasia Allah ya. Nah, kemudian ayat ini ditutup 156 ini, ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat mir rabbihim, keselamatan. Ya, salawat itu bisa diartikan salam keselamatan atau ketentraman, kesejahteraan dari Allah, warahmah dan kasih sayang Allah, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang yang diberi petunjuk. Umar bin Khattab mengatakan, ni'mal adlan wa ni'mal alwah wa ni'mal alawah. Ni'mal adlan wa ni'mal alawah. Ya, dua sebaik-baiknya balasan, sebaik-baiknya dua balasan, adlan, dua balasan, wa ni'mal alawah, dan sebaik-baiknya tambahan. Jadi balasan dari Allah bagi orang yang mengembalikan urusan kepada Allah, dia sabar, dia meyakini milik Allah dan kembali kepada Allah, sabar dengan ujian yang menimpanya, dia akan mendapatkan dua adlan, dua kebaikan. Dan dua tambahan, dan satu tambahan dari kebaikan itu. Apa dua kebaikan itu? Ya, di sini disebutkan, alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un salawat ulaika salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Al-adlan, yang dimaksud dengan adlan dua kebaikan adalah salawatun wa rahmah. Dia mendapatkan salawat, kesejahteraan dan rahmat dari Allah. Kemudian yang dimaksud dengan halawah tambahannya adalah wa ulaika humul muhtadun. Dia akan mendapatkan sebaik-baiknya hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan selepas ini kita bisa praktekkan, karena hidup kita akan menghadapi berbagai ujian. Ada orang yang derajatnya dekat dengan Allah karena ujian-ujian yang menimpanya. Dan ujian juga tidak identik sekedar atau tidak identik hanya kesulitan, tapi ada yang diberi kelapangan itu juga ujian, diberi kemudahan itu juga ujian. Yang harus ingat itu adalah juga milik Allah dan harus kembali kepada Allah. Kita pun akan kembali kepada Allah, yang Allah titipkan akan kita tinggalkan. Maka tugas kita adalah mengamalkan kalimat istirja ini. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Faqulal masaib, setiap musibah, wa fi kulli ni'mat, setiap nikmat, semuanya kita kembalikan kepada Allah. Walaupun tentu paling mungkin akan terasa ketika menerima musibah ya. Malja'u lidawil masaib wa ismatul lil mumtahin lama jumi'at min ma'ani al-mubarakah. Kata Imam Al-Qurtubi begitu, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini adalah malja'an lidawil masaib, menjadi sandaran bagi orang-orang yang menerima musibah, wa ismatul lil mumtahin, menjadi karunia pertolongan bagi orang-orang yang diberikan ujian, dan jumi'at min ma'ani al-mubarakah, akan terdapat di dalamnya berbagai makna-makna kebaikan atau keberkahan. Semoga ada manfaatnya dan semoga pertemuan kita juga penuh berkah, dicatat jadi amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibu da'wat wa yaqadi al hajat. Allahumma ighfir lana dunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna sighara wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu
Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika nastagis. Ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika nastagis. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, ampuni segala kesalahan kami, hapus segala dosa kami, tutup segala aib kami. Ya Rob, jadikan pertemuan ini pertemuan yang Kau berkahi. Catatlah siapapun yang Kau hadirkan saat ini, ya Rob. Berkahi ilmu kami, berkahi amal kami, berkahi harta kami, berkahi rumah tangga kami, berkahi anak dan keturunan kami, berkahi usia kami, berkahi hidup dan mati kami. Jadikan apa yang kami lakukan amal saleh di hadapan-Mu, ya Rob. Jadikan hadirnya kami di tempat ini menjadi bukti taatnya kami kepadamu, menjadi bukti cinta kami kepadamu, menjadi bukti sungguh-sungguhnya kami untuk berbuat di jalan-Mu. Ya Allah, catatlah setiap langkah untuk hadir ke majelis ini menjadi langkah yang Kau balas dengan pahala dan kasih sayang-Mu. Langkah yang menjadi bukti ketaatan kami kepadamu. Langkah yang Kau catat menjadi amal soleh di sisi-Mu. Hindarkan kami dari segala keburukan sekecil apapun. Jauhkan dari segala kemaksiatan sehalus apapun. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu, juga sahabat-sahabat yang menyimak lewat MKTV, MKFM, Facebook, YouTube, IG, dan media sosial lainnya. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilik rumahnya itu laharnya itu ya seperti api, memang seperti api yang mengalir gitu, dan alhamdulillah beliau sudah kabur. Bermanfaat. Jangan lupa untuk follow sosial media Agi. Rumahnya sudah kabur bersama suaminya, namun orang tuanya itu masih tinggal di sini, tidak mau ikut lari. Tapi alhamdulillah orang tuanya atau yang dipanggil Mbok Mimi itu sudah bisa dievakuasi, masih diselamatkan oleh Allah. Tapi ya seperti ini kondisi rumahnya. Untuk dinding masih utuh, tapi untuk atap semuanya hancur dan harta benda juga sudah hancur semua. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qurannya atau tidak punya Quran, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar, dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin, dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal.
Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Dengan hadirnya pondok pesantren Darut Tauhid di sini, mudah-mudahan bukan saja masalah pertanian, tapi masalah keagamaan, masalah akhirat juga kami akan terbimbing dan terarah. Alhamdulillah, berada di tanah wakaf yang insya Allah di tanah ini akan dibangun masjid dan pesantren Eko Pesantren 3. Ini benar-benar karunia Allah karena pemandangannya sangat indah, suhunya sangat baik, dan menariknya pesantren ini memang akan dibuat green pesantren, jadi pesantren yang sangat memuliakan alam ini sebagai pertanggungjawaban umat Islam rahmatan lil alamin, sehingga yang datang ke sini selain belajar juga terinspirasi untuk lebih menjaga kelestarian alam. Jangan lupa, sobilah sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.